Halo teman-teman remaja GKJ Sari Mulya dan juga teman-teman remaja dimanapun saat ini teman-teman berada. Kembali lagi kita dalam renungan remaja, kita akan bersama mendiskusikan atau kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu hidup dalam roh cinta. Saat ini bersama saya Pendeta Ardi Tulus Arianto. Tapi sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan dan memohon Roh Kudus hadir bagi kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam setiap kesibukan kami, di dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dalam sekolah kami, dalam berbagai kegiatan yang kami lakukan, Tuhan senantiasa hadir dan menolong kami. Kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu itu, dan kami bersyukur atas setiap pertolongan serta rahmat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan teman-teman remaja semuanya, kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang memimpin kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir bagi setiap kami, supaya kami bisa memahami dan merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, bahkan kami pun mau untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar di dalam perenungan kita pada saat ini, yaitu dalam kita menggumuli tema hidup dalam roh cinta ini, akan kita baca dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, yang demikian sabda Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman remaja yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada mungkin di antara kita yang senang nonton bola mungkin. Kalau saya termasuk orang yang penikmat bola, senang nonton bola, tapi nggak suka main, karena nggak bisa main bola. Jadi hanya nonton saja, kalau nonton senang gitu ya, menyaksikan bola gitu senang, dan ya punya klub idola tentu, punya klub yang difavoritkan gitulah. Biasanya klub-klub Eropa gitu ya, kalau kita senang nonton bola gitu. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu, dalam waktu dekat, beberapa hari atau belum sampai 1 minggu yang lalu, ada sebuah insiden menarik di dalam sebuah sepak bola, yaitu situasi yang rasis. Ada salah satu pemain sepak bola yang kemudian diberikan atau disampaikan sikap rasis kepadanya. Ia diolok-olok karena ia dari kulit hitam begitu. Ya diolok-olok, seperti monyet, wah seperti kera, udah kamu hilang aja, kamu nggak harusnya ada di sini, di kalangan orang-orang yang kebanyakan adalah orang-orang kulit putih gitu ya. Sehingga dia mengalami rasisme, mengalami tindakan yang ketidakadilan yang dia rasakan, dan sebenarnya hal ini tidak terjadi hanya saat itu saja atau saat ini saja, tetapi tindakan rasis yang dialami oleh pemain-pemain bola secara khusus gitu ya, itu sudah berlangsung sangat lama. Bahkan kalau teman-teman menyaksikan liga-liga di Eropa begitu, ada yang secara khusus mengampanyekan no racism atau tanpa rasisme, atau kita akan menolak rasisme dan lain sebagainya. Hal ini sebagai bentuk bahwa tidak ada lagi rasis itu sesuatu yang tidak lagi harusnya ada. Rasis itu sesuatu yang seharusnya tidak lagi dihidupi oleh orang gitu ya, di dalam berinteraksi atau dalam berelasi dengan orang. Tidak ada lagi pembedaan orang kulit putih, orang kulit hitam, atau semuanya itu.
Dulu mungkin dalam sejarah manusia gitu ya, dalam sejarah peradaban kalau teman-teman juga belajar, salah satunya mungkin di beberapa negara di Amerika atau di Eropa, rasis ini sangat kuat gitu ya, tentang pembedaan orang kulit putih, orang kulit hitam. Orang kulit putih itu sebagai orang kelas atas, sedangkan orang kulit hitam itu orang kelas bawah, dan biasanya sebagai budak-budak gitu orang kulit hitam. Dan itu nampaknya masih dihidupi sampai sekarang gitu ya di dunia sepak bola. Itu yang kemudian banyak dikampanyekan, akhirnya penonton-penonton atau mungkin di sosial media kalau teman-teman mengikuti sosial media yang berbau sepak bola itu biasanya sekarang ini lagi muncul lagi soal kampanye tentang anti rasisme gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah rasisme itu masih ada? Apakah rasisme itu masih berkembang di dalam kehidupan kita sekarang, terutama mungkin di remaja-remaja sekarang gitu? Kita mungkin sekarang ini rasisme bukan berbicara tentang oh kamu dari suku apa, kamu dari kulit apa, kulit putih, kulit hitam, kulit coklat. Mungkin di tempat kita sekarang atau di lingkungan kita sekarang berkembangnya bukan soal itu. Bukan soal oh kamu dari suku apa, kamu dari kulit apa gitu, mungkin tidak. Kita mungkin akan baik-baik saja dengan hal itu. Tetapi seringkali bentuk rasisme atau bentuk diskriminasi yang lain itu muncul di dalam hal-hal atau bentuk-bentuk yang lain. Misalnya soal tongkrongan, misal soal sekolah, misal soal eksistensi di sosial media, atau misalnya soal penggunaan gadget dan lain sebagainya, outfit gitu ya. Biasanya katanya kalau di Jogja ini kalau orang mau ngopi itu seperti orang fashion show. Karena dia akan menunjukkan berbagai outfitnya. Semakin mahal outfit yang dipakai, itu dia akan semakin pede untuk ngopi, untuk nongkrong gitu. Nah, sedangkan kemudian orang-orang yang tidak punya dana, tidak punya uang untuk memenuhi outfit itu, akhirnya mungkin dia akan merasa minder, dia tidak percaya diri, dia tidak kemudian bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang lain yang pada dasarnya mungkin mereka mengutamakan dalam tanda kutip outfit itu sendiri. Nah, itu adalah situasi real yang kita alami, situasi real yang ada di sekitar kita saat ini. Lalu pertanyaannya adalah, memang bagaimana seharusnya kita menanggapi situasi itu? Bagaimana kita harus hidup di dalam situasi yang dapat dikatakan rasis ini gitu ya, teman-teman ya. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi, kita melihat tentang bagaimana karakter kasih. Ada kasih itu yang sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak menyombongkan diri, kasih itu tidak kemudian mengutamakan kesenangannya sendiri, tetapi kasih itu juga melihat keberadaan orang lain. Dan yang terpenting adalah bahwa ayat yang ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah, ketidakadilan dan rasisme jelas sesuatu yang berjalan itu adalah sama. Orang yang rasis tentu orang yang tidak adil. Dalam hal rasis dalam tanda kutip bukan tentang ras, sukunya, tetapi rasis dalam artian tadi soal outfit dan lain sebagainya tadi, tongkrongan dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu tanda bahwa jangan-jangan memang kita bersikap tidak adil dengan itu. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, ya juga kita alami sekarang. Bisa jadi kita menjadi orang yang melakukan tindakan tadi, rasisme, tapi bisa juga kita menjadi korban dari rasisme itu sendiri. Atau kita menjadi orang yang mendiskriminasi orang lain, orang yang kemudian mengucilkan teman kita, atau kita juga menjadi orang yang dikucilkan oleh teman kita. Dalam hal ini, surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus jelas berbicara kepada kita. Jelas memiliki pesan yang nyata bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita menghidupi cinta itu, menghidupi kasih itu di dalam persekutuan kita, di dalam kelompok kita, di dalam komunitas kita. Lalu bagaimana kita ketika kita hidup dalam gereja? Di gereja, dalam komunitas-komunitas remaja biasanya, atau komunitas pada umumnya gitu ya, kelompok-kelompok remaja, seringkali remaja itu senangnya ngegeng, senangnya berkelompok. Nyamannya dengan siapa, yaitu akan berkelompok dengan mereka. Kalau ada orang lain yang mungkin akan masuk, biasanya akan sulit. Karena
si remaja ini biasanya dia akan mau bergabung dengan yang dia senangi saja. Orang baru akan sulit untuk masuk di dalam kelompok itu. Sehingga ketika ada orang baru mau bergabung, dia akan lebih memilih untuk tidak usah bergabung. Tidak usah untuk kemudian bersama-sama dengan mereka. Karena orang baru ini seperti orang yang asing di dalam komunitas yang ada. Ia seperti orang yang dikesampingkan, orang yang dikucilkan di dalam komunitas remaja itu yang ada. Padahal kalau kita mau belajar dari teks yang kita baca tadi bahwa kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, melainkan bersukacita karena kebenaran. Berarti sebagai remaja kita juga harus memperjuangkan kasih yang nyata, roh cinta atau hidup dalam roh cinta tadi kan tema kita. Roh cinta yang nyata itu salah satunya adalah dengan memperjuangkan keadilan. Salah satu cara untuk memperjuangkan keadilan dengan gampang adalah, yang dengan bisa kita lihat di sekitar kita adalah, kita mau menerima orang-orang di sekitar kita. Kita mau menerima teman kita. Latar belakangnya seperti apapun, mau karakternya bagaimanapun, ya itu adalah teman kita. Dia adalah bagian dari kita, bagian dari komunitas kita. Mau itu di sekolah, mau itu di gereja, mau itu di teman tongkrongan dan lain sebagainya, ya teman-teman itu adalah bagian dari kita. Sehingga latar belakangnya seperti apapun, entah latar belakang keluarga, ekonomi, atau apapun itu, pendidikan dan lain sebagainya, ya mereka harus kita rangkul bersama. Itu adalah bukti keadilan. Percuma kalau kita ngomongin cinta, percuma kita ngomongin kasih, percuma kita ngomongin kita harus akrab dengan orang lain, tapi kalau dalam praktik kehidupan kita, dalam komunitas bergereja pun kita masih suka mendiskreditkan orang lain. Kita masih suka mengucilkan orang lain, ya itu menjadi sesuatu yang percuma. Jadi ayo bangun keadilan itu, bangun cinta yang adil, cinta yang mau merangkul, sini ayo kita bareng-bareng yuk, kita sama-sama yuk gitu. Tidak harus kemudian berkelompok dengan teman itu saja, berkelompok dengan itu saja, tidak harus, tapi kita boleh punya kedekatan dengan teman-teman kita, satu geng kita mungkin. Tetapi kedekatan itu haruslah kita bangun dengan keterbukaan. Kalau ada orang baru yang mau bergabung, orang baru yang mau masuk, ya ayo. Kita sama-sama, kita ngobrol bareng-bareng, kita senang bareng-bareng, kita ketawa bareng-bareng. Ya itu adalah kekuatan komunitas itu begitu. Kekuatan untuk persekutuan itu ya begitu. Kadang sering juga loh teman-teman ya, di beberapa pengalaman gitu ya. Ada orang-orang yang mereka mungkin secara pendidikan tidak sebagus yang lain. Dia mungkin tidak punya kesempatan untuk belajar semulus yang lain. Tetapi karena di komunitas itu semuanya adalah orang-orang yang terpelajar, orang yang baru ini yang notabene adalah orang yang tidak terlalu dalam hal akademisnya, dia tidak terlalu beruntung begitu ya, beruntung teman-teman yang lainnya. Akhirnya dia malu untuk bergabung. Dia akhirnya kemudian memutuskan untuk udahlah, saya nggak usah ikut berkomunitas dengan mereka, saya malu gitu. Nah ketika ada orang yang seperti ini, teman-teman yang ada di komunitas itulah yang harusnya berperan. Bagaimana kemudian, ayo bareng-bareng nggak apa-apa kok. Bagaimana komunitas ini meyakinkan pada orang itu bahwa keberadaannya itu diterima. Itu kasih yang adil. Bukan kasih yang diskriminatif. Bukan kasih yang hanya tebang pilih saja. Oh yang boleh bergabung di sini atau saya mau akrabnya dengan teman-teman tertentu saja. Itu adalah baru kita mewujudkan yang namanya hidup dalam roh cinta gitu. Roh cinta itu roh yang tidak terbatas. Artinya bahwa cinta itu cinta yang tidak terbatas. Dalam pengertian bahwa siapapun mereka, ya yuk bergabung yuk. Mereka adalah teman kita, mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Sehingga kita sebagai anak-anak remaja tidak lagi melanggengkan soal rasisme, kita tidak lagi melanggengkan soal ketidakadilan, tetapi yang kita langgengkan adalah cinta kebersamaan dan komunitas yang bersama. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan bersama menutup renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, banyak hal yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami berjumpa dengan banyak orang, kami berjumpa dengan banyak teman-teman kami dengan berbagai latar belakang. Baik itu latar belakang ekonomi yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, ataupun juga latar pendidikan yang berbeda. Kami berjumpa dengan mereka semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami belajar satu hal, bahwa ketika kami mau menghidupi cinta yang dari Engkau,
kami mau menghidupi kasih yang darimu, kami pun harus menghidupi cinta yang adil, bukan cinta yang diskriminatif. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami memelihara keadilan, untuk kami mau menerima teman-teman kami tanpa membedakan mereka. Ajar kami untuk tidak mengucilkan teman kami siapapun itu, baik itu yang mungkin kami pandang baik ataupun yang kami pandang mungkin tidak terlalu baik. Ajar kami untuk menerima sebagai bagian dari komunitas kami, sebagai teman kami, sebagai partner kami, atau sebagai kelompok kami. Sehingga kami bisa bersama-sama membangun kehidupan remaja yang adil, bukan kehidupan remaja yang diskriminatif. Tolonglah kami Tuhan untuk kami menghidupinya. Saat ini kami menyerahkan untuk segala pergumulan yang kami alami bersama dengan teman-teman kami semuanya Tuhan, tentang pergumulan soal sekolah, soal mencari sekolah bagi yang sudah lulus, ataupun kami yang sedang bergumul soal mempersiapkan diri untuk tes-tes ujian yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa mempertanggungjawabkan kesempatan belajar yang sudah kami terima. Sehingga kami tidak sekolah dengan seenaknya, kami tidak belajar dengan seenaknya. Dan terlebih lagi, ajar kami supaya kami bisa belajar untuk bukan sekedar mendapatkan nilai, mendapatkan angka, tetapi kami supaya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami serahkan untuk segala pergumulan kami, dan kami juga menyerahkan untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, supaya orang tua kami ini pun juga boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan darimu, sehingga kehidupan mereka pun juga senantiasa Tuhan memberkati. Tuhan, kami menyerahkan untuk segala kehidupan kami bersama, kiranya kami bersama boleh membangun kehidupan cinta yang adil dan tidak diskriminatif. Di dalam-Mu ya Kristus, kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman remaja yang terkasih di dalam Kristus dimanapun kita berada saat ini, dan selamat menjalankan kehidupan remaja, selamat merayakan kehidupan remaja yang adil dengan cinta yang tidak diskriminatif, dan selamat untuk menerima satu dengan yang lain, selamat membangun persekutuan cinta yang adil oleh karena Kristus. Tuhan memberkati.